Film ini menceritakan kehidupan Duma yang tinggal di pedesaan Tanah Batak, yang berjuang untuk mencapai cita-citanya. Inilah dia alur cerita Boru Pangwaran. Film ini dapat Anda saksikan secara full di YouTube Aron Arts. Di awal film ditunjukkan sebuah keluarga yang sedang menangisi makam ibunya. Terlebih Duma yang paling merasa kehilangan seorang sosok ibu yang selama ini sangat menyayanginya akan kehilangan untuk selama-lamanya. Sang ayah yang mendengarkan tangisan anak-anaknya yang sangat sedih mencoba untuk menenangkan dan mengajak ketiga anaknya untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, Duma sebagai anak pertama menyiapkan sarapan adik-adiknya serta sarapan orang tuanya. Sang ayah yang menanti keberangkatan anak-anaknya untuk sekolah, serta Duma yang izin untuk belanja ke pekan, hanya bisa melihat ayahnya yang duduk termenung sambil meratapi, mengingat masa lalu dengan ibunya. Selamat tidak bapak dah. Nah tu dia baru. Yang lo tuh nano bapak. Emar huwa sono artonan. Merbelanja matong bapak ngajempi gon mangelupa muse. Ijelo ngamu tonan. Rapak dok nemburu daw. Oh iya do. Toilet nih mak. Lalu ngelir kamu nang putare muda dah. Oleh bapakku. Saat Duma di pekan, paribannya yang bernama Charles datang mengunjungi rumahnya karena dia menerima kabar bahwa orang tua Duma sudah meninggal dunia. Namun sebenarnya kedatangannya karena diam-diam Charles mencintai Duma. Namun sesampai di rumah, Charles tidak bertemu dengan Duma, hanya bertemu dengan ayahnya. Karena Charles tahu Duma sedang berada di pasar, Charles akhirnya izin kepada ayah Duma untuk pergi mencari Duma ke pasar. Dalam pencariannya ke pasar, Charles akhirnya berhasil bertemu dengan Duma dan mengajak Duma pulang bersama-sama. Di rumah, Charles mengatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua Duma. Dan Charles menawarkan berbagai macam cara ataupun bantuan kepada Duma dengan cara memberikan amplop kepada Duma atas meninggalnya orang tua Duma. Namun dengan bijak dan halus Duma menolaknya. Bah, ngalama lo teh abang nama katai. Mulu solo manjalo kandang pola buakan bangkan. Nama bang, yuk. Agak ibu tahu itu. Keesok harinya, Duma pergi menemui sahabatnya bernama Risma untuk membantu mencarinya pekerjaan. Sebagai sahabat, tentunya Risma menemani Duma untuk mencari pekerjaan dan membawa Duma menemui seorang ibu. Atas rekomendasi sahabatnya Risma, Duma akhirnya diterima bekerja sebagai penenun di rumah sang ibu. Boy do si Duma karejo mau rupin abur. Boy. Alay dah, mau lemang rupiah. Lu jado, nalujan, gaji sawotik do. Olon namboru, asal menunga karejo au, asa adong mengurupi bapa. Sementara itu, Charles dengan gaya motor Supranya datang ke rumah Duma. Namun karena Duma sedang bekerja, dia hanya bertemu dengan adiknya dan berkata kepada adiknya, "Antar malam gua datang ya,
sampaikan sama Duma. Dan Charles akhirnya pulang dengan tangan kosong. Namun diam-diam Charles pergi menjemput Duma ke tempat pekerjaannya dan pulang pada malam hari, yang akhirnya membuat ayah Duma marah dan membeberkan semua siapa sebenarnya Charles. Apalagi untuk saat ini banyak usaha Charles yang ilegal yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Halo. Bah, apa sebut ke Sony? Ayo betukang mana-mana. Jika gua. Mana takut? Ayo mak. Ngahuruk sono sih, mangali bahasa ruangmu. Oh, suruh pengen bahasa ribu mana lepuk kamu. Asal jatuh di mana? Nggak beda. Di malam itu, Charles nekat menemui Duma ke tempat pekerjaannya dan mengajaknya untuk makan malam. Namun karena masih bekerja, Duma menolaknya. Bahkan sang pemilik tenun melarangnya dan menyuruhnya untuk pulang. Namun Charles yang merupakan mafia kelas 3 menunggunya di tengah jalan dan mengajak Duma untuk makan nasi goreng. Dengan percaya diri sambil memakai Rolex yang sudah mati, Charles menyatakan isi hatinya kepada Duma bahwa dia mencintainya. Namun Duma yang masih memikirkan biaya untuk sekolah adik-adiknya belum bisa menerima cinta Charles dan meminta menunggunya untuk sabar. Rimang-rimang maju dabang dah hatami. Inong baru do pelau. Ikon huru pido bapak. Aje leo matuau dabang dah. Tikina neng mangalusi hatami. Bahwa mah putih yang gede. Jadi siania sini ramah jo mangalusi suku-suku gede. Kolong doro ama gidau. Dan boy do pehualusi hatami bang. Leo maju tuau tikina dabang dah. Sesampainya di rumah, malam itu adiknya mengeluh kepada Duma tentang perilaku ayahnya yang terlalu banyak pikiran dan sering menghayal akibat biaya sekolah anak-anaknya yang sudah menunggak. Dan benar saja, keesok harinya saat bekerja di sawah, ayahnya terjatuh dan pingsan. Risma, sahabatnya yang lebih dulu mengetahui keberadaan ayahnya sekarang berada di rumah sakit, mengajaknya bersama-sama untuk melihatnya. Dokter muda yang menangani ayah Duma mengatakan bahwa ayahnya mengalami gejala stroke akibat terlalu banyak pikiran dan terlalu lelah dalam pekerjaan. Dokter menyampaikan kepada Duma bahwa ayahnya membutuhkan istirahat selama 1 minggu. Muna gejala stroke doa mangi. Alionok pola marsak kok. Emolo gudang doa mangi istirahat. Nok pagoda kumangula. Bodoh hatok malumnya. Hari demi hari Duma mengunjungi ayahnya ke rumah sakit. Pastinya di tempat itu bertemu dengan dokter. Perbincangan keduanya pun semakin akrab dan rasa suka dokter kepada Duma, gadis cantik itu pun semakin besar. Dokter itu pun modus izin datang ke rumahnya. Duma yang tertarik pun mengizinkannya. Di momen itu sang dokter tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dan hari itu dokter mengizinkan ayah Duma pulang ke rumah. Dia berjanji akan tetap merawat ayah Duma dengan sebaik-baiknya.
Saat pekerjaan telah selesai sesuai janjinya, dokter itu pun datang mengunjungi rumah Duma. Kedatangan sang dokter mengunjungi rumah Duma membuat perasaan ayahnya sangat nyaman dan bahagia. Terlebih ketika dia memeriksa kesehatannya. Apalagi sambutan hangat yang diterimanya. Di tengah obrolan, sang dokter memberanikan diri untuk mengajak Duma, gadis pujaannya, berkeliling desa. Keesok harinya, di cuaca yang indah, mereka berjalan-jalan menyusuri danau. Dokter itu kagum, wanita yang dia sukai ternyata tak hanya cantik, tetapi juga berhati mulia. Di momen romantis itu, sang dokter bertanya, maukah dia menjadi pacarnya? Duma pun kaget sekaligus bahagia, dan dia pun menjawab, apalagi aku mau. Menurutmu deh, udah gabi perjabukku. Iya bang. Iya dong. Bang Sony mau lihat mari dah. Di tengah mesranya obrolan, Duma curhat cita-citanya di masa kecil yang ingin menjadi seorang guru. Sang dokter yang mengetahui Duma adalah gadis yang pintar. Dia dengan tulus hati akan membantunya untuk sekolah kembali masuk ke perguruan tinggi, karena dia yakin Duma akan mampu mencapai cita-citanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hubungan keduanya pun sudah tak tergantikan. Mereka selalu bersama, selalu menjemput Duma setelah pulang kuliah. Dan endingnya, Duma berhasil meluluskan kuliahnya dan menjadi sarjana ekonomi. Dan karena ketulusan cinta sang dokter padanya, akhirnya mereka menikah.